Hai teman tante semua, salam jumpa kembali. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kali ini tante akan mengangkat sebuah film Thailand produksi tahun 2022 berjudul Cracked yang menceritakan tentang lukisan misterius yang berhantu. Ada kisah apa di balik lukisan itu? Atau ada dendam apa yang melatar belakangi kejadian mistis berkaitan dengan lukisan itu? Yuk kita saksikan saja alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Cerita dimulai saat Ruja, seorang single mother yang hidup berdua dengan anak perempuannya Rachel di New York, Amerika, didatangi oleh pengacara ayahnya bernama Wicha yang memintanya untuk segera kembali ke Thailand mengurus wasiat ayahnya yang baru saja meninggal. Ruja sebenarnya tidak ingin kembali karena hubungannya dengan ayahnya juga tidak baik. Apalagi setelah mendengar kabar itu, malamnya dia bermimpi almarhum ibunya menyuruhnya agar jangan datang. Tapi apa boleh buat, Ruja terpaksa juga harus kembali ke Thailand mengurus wasiat ayahnya. Sesampainya di Thailand, Ruja bertemu kembali dengan pengurus rumahnya bernama Da yang sudah dari dulu bekerja di tempat itu. Ruja pun langsung memperkenalkan Rachel pada Da, sekaligus memberitahu bahwa Rachel memiliki gangguan penglihatan yang membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas. Setelahnya, Wicha membawa Ruja ke studio ayahnya yang terletak di belakang rumah, memperlihatkan dua buah lukisan yang menjadi wasiat ayahnya. Ruja sebenarnya tidak suka berada di studio itu, apalagi melihat lukisan ayahnya yang selalu membuatnya merasa takut. Tapi karena sekarang itu menjadi wasiatnya, dia meminta bantuan Wicha agar lukisan itu dijual saja. Apalagi pembeli terakhir lukisan itu katanya meninggalkan pesan agar lukisan itu dikembalikan pada pembuatnya. Setelah dia menghabisi seluruh keluarganya dan kemudian dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Rachel yang berada di rumah dipakaikan sebuah selendang merah oleh seorang wanita. Da yang melihat selendang itu langsung kaget dan dengan cepat melepaskannya dengan alasan kalau dia akan mencucinya terlebih dahulu. Kembali ke Wicha yang bilang bahwa sebelum lukisannya dijual harus diperbaiki dulu karena ada sedikit kerusakan yang terjadi dan menawarkan anaknya yang bernama Tim untuk memperbaikinya. Ruja tentu saja setuju. Malamnya, Da diam-diam membawa selendang merah itu, mengikatkannya pada pagar sebuah kabin di tengah hutan sambil berkata agar jangan mengincarnya. Tapi saat Da akan meninggalkan tempat itu, sementara itu Ruja memberitahu Rachel agar jangan pernah melihat lukisan kakeknya, karena lukisan itu sangat seram dan bisa membuatnya mimpi buruk. Cerita pun flashback sekilas ke saat Ruja yang masih kecil bertanya pada ibunya, mengapa ayahnya melukis ibunya dengan pose yang aneh-aneh. Ibunya menjawab bahwa hal itu agar ayahnya bisa mendapatkan inspirasi dalam melukis. Dia juga melarang Ruja untuk ke studio ayahnya. Kembali ke Ruja yang mendadak terbangun dan melihat Rachel tidak ada di sebelahnya. Ruja pun mencari Rachel keluar kamar dan memanggil Rachel yang dilihatnya melintas di lantai bawah. Akan tetapi itu bukan Rachel. Rachel ternyata ada di kamar, memandangi Ruja dengan wajah mengantuk. Tiba-tiba, Ruja bergegas menuju ke arah Rachel, tapi pintu kamar itu mendadak tertutup sehingga membuat tangannya terjepit. Dan untungnya itu semua hanya mimpi teman tante. Tapi Ruja langsung panik karena Rachel tak ada di sampingnya dan bergegas mencari keluar sampai masuk ke hutan. Da yang kakinya terluka juga ikut membantu mencari Rachel. Ruja mencari Rachel sampai ke studio ayahnya meskipun dia sebenarnya takut untuk masuk ke sana. Dan Ruja yang panik pun terus berteriak dan berusaha melepaskan kain putih itu. Sampai akhirnya setelahnya, Ruja langsung ambil langkah 1000 keluar dari tempat itu. Sementara itu, Rachel ternyata sedang berjalan sendirian di hutan, tanpa menyadari ada seekor ular yang melintas di dekatnya. Untung saja, seseorang muncul menolong Rachel. Orang itu adalah Tim, putra Wicha yang datang ke sana untuk memperbaiki lukisan.
Setelah beristirahat dan mengobrol sejenak, tim langsung menuju studio untuk mulai bekerja. Di tempat itu, tim menemukan sebuah kotak tergeletak di lantai yang berisikan foto-foto Ibu Ruja yang sedang berpose untuk suaminya. Dan karena mendengar sebuah suara, dia pun segera mengembalikan kotak itu. Setelahnya, tim mulai memeriksa lukisan Ayah Ruja dan menemukan bahwa ternyata kerusakan pada lukisan itu cukup fatal. Tanpa buang waktu, tim segera memberitahukannya pada Ruja. Tim ingin mencongkel retakan itu untuk melihat apa yang ada di dasarnya. Tapi Ruja melarang dengan alasan bila dicongkel maka akan semakin lama waktu untuk memperbaiki lukisan itu. Sedangkan dia ingin lukisan itu cepat selesai agar bisa segera dijual dan pergi dari tempat itu. Tapi tim yang penasaran tetap mencongkel sedikit retakan itu dan melihat ternyata di dasar lukisannya seperti ada gambar yang tersembunyi. Meskipun begitu, Ruja tetap pada pendiriannya. Dia ingin agar lukisannya cepat diperbaiki. Tim yang melihat kalau Ruja sangat takut pada lukisan itu mencoba menjelaskan bahwa lukisan memang kadang bisa membuat orang bersugesti. Apalagi lukisan wajah seperti itu, kadang membuat kita merasa seakan-akan mata lukisannya mengikuti pandangan kita. Tim lalu menyuruh Ruja untuk mencoba bergerak sambil menatap mata lukisan itu, untuk membuktikan bahwa mata lukisan itu tak akan mengikuti pandangannya. Tapi, alhasil Ruja jadi makin ketakutan dan bergegas pergi dari tempat itu. Begitu sampai di rumah, Ruja menemukan sebuah gambar yang mengingatkannya akan sesuatu di masa kecilnya. Gambar yang diberikan oleh seseorang padanya. Tapi entah kenapa, ingatan tentang hal itu tidak jelas, seakan-akan ada sesuatu yang tidak ingin dia ingat kembali. Ditambah lagi dengan penampakan bangkai ular yang tiba-tiba di atas wastafel. Belum hilang rasa kaget Ruja, mendadak terdengar suara jeritan Rachel. Rachel bilang kalau ada seseorang di bawah ranjangnya. Ruja yang mendengar itu langsung jadi kesal dan bilang itu tidak mungkin karena di situ cuma ada mereka berdua. Tapi melihat Rachel yang ketakutan, Ruja pun terpaksa memeriksa kolong kasurnya. Dan Ruja yang ketakutan perlahan mendekati ranjang untuk meraih Rachel. Namun yang ada di ranjang bukan hanya Rachel. Ada sesosok menyeramkan yang sedang memeluk Rachel dan membutakan matanya. Tiba-tiba, sebuah selendang merah mencekik dan menarik Ruja. Dengan susah payah, Ruja akhirnya terlepas dari cekikan itu dan segera menghampiri Rachel yang terkapar pingsan di lantai. Ruja pun bergegas turun ke bawah, meminta tim yang ada di sana untuk membawa mereka pergi dari rumah itu. Tapi, karena di luar sedang hujan deras, tim mencoba untuk menenangkan Ruja. Untungnya, Ruja masih dapat ditenangkan. Tim juga mencoba menghibur Rachel dengan memberinya sebuah gelang kaki, yang katanya dapat berfungsi sebagai jimat yang dapat melindunginya. Rachel tentu saja senang menerima gelang itu, apalagi gelang kaki itu menimbulkan bunyi gemerincing. Beberapa saat kemudian, Ruja menghampiri tim yang sedang di studio memintanya untuk mengantarkan mereka pergi karena hujan sudah berhenti. Tapi, tim menyuruhnya masuk dulu karena ingin memperlihatkan sesuatu yang penting. Ruja pun terpaksa masuk bersama Rachel dan kaget saat melihat tim telah mengelupas lapisan lukisan itu. Yang ternyata ada gambar wajah pria yang dulu membeli lukisan itu lalu membunuh seluruh keluarganya termasuk dirinya sendiri. Tim ingin mengupas seluruh lukisan itu agar mengetahui jelas apa yang ada di baliknya. Tapi Ruja yang menjadi semakin takut ngotot meminta agar tim mengantarkan mereka. Melihat itu, tim tak ada pilihan lain selain mengantarkan mereka dengan mobilnya. Sayangnya, di tengah perjalanan, mobil mereka mendadak mogok dan sesuatu menarik Rachel ke arah hutan. Ruja spontan mengejar Rachel masuk ke hutan dan tiba-tiba melihat selendang merah terjatuh dari atas pohon yang membuatnya kaget. Apalagi mendadak selendang itu terikat di kakinya lalu menariknya sampai ke depan kabin tempat dahulu mengikatkan selendang merah itu.
Ruja yang mendengar suara Rachel memanggilnya segera masuk ke kabin itu. Tapi Rachel tidak ada di sana. Yang ada hanyalah sebuah lukisan seorang gadis tanpa wajah. Ruja pun bergegas kembali keluar dan menemukan Da yang sedang menyandera Rachel. Melihat itu, Ruja memohon agar Da melepaskan Rachel. Tapi Da bilang kalau dia terpaksa. Cerita lalu flashback sekilas di waktu kaki Da ditarik oleh selendang merah di depan kabin. Sosok hantu mendekatinya dan menyuruhnya agar membunuh Ruja juga Rachel. Jika tidak, maka Da yang akan dibunuh. Karena itulah, Da terpaksa menculik Rachel, berniat untuk menjatuhkannya ke tebing di bawahnya. Untungnya, tim datang pada saat yang tepat untuk menolong Rachel, meskipun Da terpaksa harus jatuh ke bawah tebing itu. Setelahnya, mereka pun kembali ke studio karena lokasinya lebih dekat daripada kembali ke rumah. Ruja mendudukkan Rachel di kursi yang menghadap tembok dan menyuruhnya duduk diam dulu di situ. Sedangkan dia mengambil sebuah obeng berniat untuk menghancurkan lukisan itu. Tim yang melihat itu pun mencoba menahan Ruja. Mendadak listrik padam. Dan saat menyala kembali, Rachel sudah kerasukan. Dia berdiri di kursi sambil berkata bahwa Ruja tak akan bisa menyelamatkannya meskipun lukisan itu dihancurkan. Dia juga bilang kalau gara-gara Ruja dan keluarga jahatnya lah dia menjadi seperti itu. Mendadak, seluruh lapisan kedua lukisan itu retak dan Rachel yang kerasukan langsung menerjang Ruja, sementara tim mencoba menolong. Akhirnya, Ruja pun bisa lepas setelah terpaksa mendorong Rachel. Yang lebih mengagetkan, ternyata di balik lapisan lukisan itu tersembunyi kenyataan yang mengerikan. Tiba-tiba, lampu kembali padam, dan gambar wanita di lukisan itu menghilang. Melihat itu, Ruja mempererat pegangannya pada tim. Dan mendadak Wicca datang, membangunkan Ruja yang terduduk di lantai sambil bertanya apa yang sedang terjadi. Melihat kedatangan Wicca, Ruja langsung memintanya membawa dirinya juga Rachel pergi dari tempat itu. Tapi tim tiba-tiba menusuk Wicca. Cerita lalu flashback ke saat Ruja kecil, di mana dia secara tidak sengaja mengintip saat ayahnya sedang bersama wanita simpanannya bernama Prang di studio itu. Ayah Ruja kelihatannya memiliki sebuah kecenderungan aneh. Dia menyukai kekerasan. Sepertinya hal itu bisa memunculkan inspirasinya. Dan wanita simpanannya adalah wanita yang ada di lukisan itu. Kembali ke saat sekarang, di mana Ruja juga Wicca sudah diikat oleh tim. Tim lalu mengeluarkan pistolnya dan menyuruh Wicca menceritakan semua yang dia tahu tentang kedua lukisan itu. Di mana setelah dia bersama ayah Ruja dan juga beberapa teman mereka mengadakan pesta di studio itu, ayah Ruja membawa Prang ke hadapan mereka untuk dilukis bersama. Sesudahnya, salah satu dari mereka membeli lukisan itu dengan harga mahal dan membawanya pulang. Pria itulah yang mati bersama keluarganya, yang ternyata semuanya dibunuh oleh tim. Tim juga ternyata bukanlah tim yang asli. Dia bukan putra Wicca. Tim yang asli sudah dibunuh olehnya. Melihat itu, Ruja tentu saja jadi kaget. Apalagi Wicca yang tak menyangka putranya tewas dengan mengenaskan. Tim pun lalu membunuh Wicca setelah menyuruhnya minta maaf pada ibunya. Rupanya, Tim adalah anak dari Prang, sekaligus teman main Ruja waktu kecil. Hanya saja, Ruja tidak mengingatnya, karena waktu kecil ibunya sering menyuruhnya untuk menganggap sesuatu itu tidak terlihat bila dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Di malam itu, ayah Ruja yang kelepasan kontrol mengikat dan menggantung Prang sambil dilukis. Dia kelihatan sangat menikmati sekali momen itu. Momen di mana Prang meregang nyawa, membuatnya bisa melukis adegan itu dengan sempurna. Tim yang tiba-tiba muncul dan melihat ibunya meregang nyawa mencoba membantu ibunya dengan menahan kakinya. Tapi ayah Ruja bukannya menghentikan kegilaannya, malah semakin ganas melukis mereka.
Sedangkan di depan pintu, Ruja terpaku menatap mereka semua. Ruja yang merasa hal yang dilihatnya sangat menakutkan segera melakukan hal yang diajarkan ibunya, yaitu pura-pura tidak melihat apapun. Dan itulah yang dilihat Ruja. Tidak ada apapun yang terjadi di hadapannya. Dia hanya melihat ayahnya yang sedang melukis. Sementara Tim merasa kalau saja Ruja menghentikan ayahnya malam itu, maka ibunya pasti tidak akan tewas. Apalagi di saat itu, ibu Ruja juga datang, tapi sama sekali tak mencoba untuk menghentikan suaminya. Sehingga Tim pun jadi dendam pada Ruja dan juga seluruh keluarganya karena telah membunuh ibunya. Mendadak, seekor ular menggigit tangan Tim saat dia sedang mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Hal itu membuat beberapa barang terlempar keluar, termasuk sebuah cutter. Ruja yang melihat cutter itu segera mencoba meraihnya, memanfaatkan momen Tim yang sedang fokus menembaki ular tersebut. Dan karena peluru di pistol Tim habis, dia pun menerjang Ruja yang terkapar di lantai, berusaha untuk mencekiknya. Tapi, Ruja dengan cepat menusukkan cutter yang diraihnya ke kaki Tim, yang membuat Tim terpaksa melepaskan cekikannya. Ruja lalu memukulkan figura lukisan ke tubuh Tim, juga melemparkan minuman alkohol yang ada di sampingnya. Dan dalam sekejap, api pun membakar Tim dan seluruh isi studio itu. Sementara Ruja memapa Rachel keluar dari tempat itu dan bergegas pergi dengan mobilnya. Film pun diakhiri dengan lukisan perang yang masih belum terbakar sempurna, meninggalkan hantunya yang sepertinya masih berada di dalam lukisan itu. Dan juga sebuah epilog singkat, di mana 1 bulan sebelum hari itu, ayah Ruja tewas tergantung oleh selendang merah milik perang di studio itu. Demikianlah akhir film Cracked ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.